Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan beserta jajarannya, Kepala Sekolah TK SIT As-Salafus Sholih, perwakilan ibu-ibu komite, beserta rekan guru-guru. Alhamdulillahirrahmanirrahim wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan yaitu sehat. Kedua, sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dipertemukan di agenda hari ini yaitu dalam rangka pembahasan evaluasi SOP dan asesmen yang berkaitan dengan pertama anti-bullying dan yang kedua kekerasan seksual serta pembentukan TPPK atau Tim Pencegahan Penanggulangan Kekerasan di TKS IT As-Salafus Sholih. Berikut saya bacakan susunan acara yang akan kita lalui pada hari ini. Pertama yaitu ada pembukaan, kedua kalam ilahi, ketiga sambutan, keempat inti pembahasan, kelima penutup. Masuk ke acara pertama yaitu pembukaan. Semoga acara yang kita lalui hari ini bisa diberkahi dan diberikan kelancaran. Marilah sama-sama buka acara pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu kalam ilahi yang akan dilafalkan oleh Ibu Titi Dwi Oktaviani. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutannya. Surat At-Taghabun ayat 12. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menginjak acara yang ketiga yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Tarbiyah TKS IT As-Salafus Sholih kepada Bapak Nur Salim, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu kepala sekolah, Ibu Latiwi beserta staf guru dan juga PMG ya Bu ya, yang meluangkan waktunya untuk kita berkumpul di siang hari ini, dan juga teman-teman dari yayasan. Alhamdulillah kita bisa hadir dalam rangka ini untuk evaluasi ya tentang standar operating procedure dan assessment ya. Jadi di sini anti bullying dan kekerasan seksual, pembentukan TPPK ya. Nah, alhamdulillah ini mungkin sering kita mendengar bullying atau kekerasan, dan yang marak itu sekarang kekerasan seksual ini yang mungkin miris buat kita sekalian, dan itu menimpa lembaga pendidikan. Makanya di sini cukup bagus sekali nih kita angkat hal ini di awal. Insya Allah nanti tadi untuk kita bicara tadi ke depan yang sampai terjadi ya, mungkin jangan seperti terjadi di lingkungan sekolah kita. Nah, ini pencegahannya seperti apa? Nah, ini insya Allah nanti dibicarakan lagi bahwasanya tahapan-tahapan seperti apa, dan jangan sampai terjadi bullying, terutama untuk anak kita ada jadi korban, itu akan berdampak dan trauma ya, mungkin diingat terus ya, apalagi yang kekerasan seksual ini yang lebih ini lagi. Jadi kita harapkan dengan kita membicarakan
mandar operasi tentang bagaimana pencegahan bullying tadi. Nah, kita insya Allah ke depan lebih baik lagi. Kita hindarkan kasus-kasus yang mungkin trennya naik ya. Dan ini yang miris ya di lembaga pendidikan, bahkan yang mengatasnamakan agama ini yang terjadi di situ kan. Jadi mungkin karena anak-anak itu nggak bisa menolak karena sama orang gurunya atau lingkungan pendidikan lah. Jadi jangan sampai menimpa kita sekalian. Dan mudah-mudahan kita usaha, ikhtiar, dan terus ya minta perlindungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini apalagi kita lembaga pendidikan yang atasnamakan dengan dasar agama kita ya. Ini insya Allah pesan-pesan agama itu sangat mendasar, terutama masalah kekerasan, terus kemudian kejahatan atau kekerasan seksual ya. Itu padahal udah ada aturan-aturan ya. Antara keluarga aja diatur, apalagi yang di antara mungkin beda, bukan salah satu keluarga. Nah, itu mungkin sedikit sambutan dari saya. Mudah-mudahan ini acara yang bagus yang kita bicarakan untuk kedepannya di lingkungan sekolah kita akan lebih baik. Mungkin itu saja mungkin dari saya. Saya ucapkan terima kasih sekolah dan juga mungkin bisa kerjasama nanti. Jadi tetap langkah-langkah nanti dibicarakan bagaimana jangan sampai korban maupun pelaku itu drop semua. Kadang-kadang orang yang melakukan pun juga mungkin karena kelainan juga ya, mungkin butuh pendampingan, namanya anak-anak ya. Jadi di aspek dari latar belakang keluarga juga bisa ya. Ini pendekatan di antara kita dengan keluarga yang penting. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan kurang lebihnya. Saya mohon maaf, mungkin agak telat dikit tadi saya. Mungkin mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita di pertemuan kali ini. Itu saja kurang lebihnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak ke acara keempat, yaitu inti pembahasan yang akan kami diskusikan bersama-sama dari yayasan, kepala sekolah, ibu-ibu komite, dan guru-guru yang ada di TKS ITH Salafus Sholih, yang akan dipimpin oleh Ibu Ratiwi. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, wa bisahli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Nur Salim selaku Ketua Yayasan As-Salafus Sholih, kemudian yang saya hormati semua jajaran dari pengurus Yayasan Takbih As-Salafus Sholih, kemudian yang saya hormati juga komite dari TKS ITH Salafus Sholih, yang mulai ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara, kemudian juga ibu-ibu yang saya hormati. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung ya Bu, kita akan bahas yang pertama, mengevaluasi SOP dan asesmen untuk bullying. Bu Titi bisa dibuka untuk bullyingnya. Bapak Ibu bisa baca. Kita juga tampilkan di sini. Apakah perlu kita evaluasi ya? Apakah perlu diganti atau kayak gimana ya? Saya bacakan dulu untuk judul keputusan Kepala Sekolah TKS ITH Salafus Sholih nomor 8 SOP bullying TKS ITH Salafus Sholih bulan 9 2023 tapi nanti bulannya kita ganti, kan kita berapa sekarang ya, jadi nanti kita bulannya kita ganti. Kemudian tentang standar operasional prosedur pencegahan dan penanggulangan tindak bullying di lingkungan TKS ITH Salafus Sholih tahun pelajaran 2023-2024. Yang pertama, menimbang bahwa tindak bullying yang dilakukan di lingkungan satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik. Bapak Ibu, untuk yang nomor 1, apakah perlu direvisi atau cukup? Mana cukup? Oke, yang kedua, bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak bullying di lingkungan TKS ITH Salafus Sholih.
Gimana kalimat kedua? Cukup? Yang ketiga, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B, perlu menetapkan standar operasional prosedur pencegahan dan penanggulangan tindak bullying di lingkungan TKS ITS Abu Soleh tahun pelajaran 2023-2024. Gimana, Bu? Ya, oke. Ini ada yang beda sih. Yang mana? Ini meninggalkan angka 1 2 ya. Heeh. Jadi ada huruf A dan B. Oh, satu, iya, begitu. A1, 2. Poin berarti, Bu. Lanjut. Mengingat peraturan menteri, ya Pak, ini mah nggak perlu direvisi ya, karena kan undang-undang. Lanjut yang bawahnya, memutuskan. Yang pertama, bahwa bullying adalah perilaku tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, ataupun sosial, di dunia nyata maupun dunia maya, yang membuat seorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh orang maupun kelompok. Gimana, Bu? Cukup? Oke, yang kedua, bahwa jenis bullying terdiri dari yang pertama fisik, seperti memukul, menampar, mendorong, menggigit, menendang, mencubit, mencakar, dan lain-lainnya. Kemudian non fisik, mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memanggil dengan julukan atau kecacatan fisik, dan lainnya. Cyber yaitu melalui media elektronik, baik misalnya lewat WA atau lewat Facebook atau yang lainnya. Kemudian non-verbal, melakukan tindakan bullying dengan sikap seperti gitu, misalnya mengecek gitu, tapi kayak gitu, pakai muka, kayak gitu ya. Kemudian verbal, melakukan tindakan bullying dengan kata-kata seperti melecehkan, mengejek, dan mengancam. Itu antara non-fisik sama verbal sama enggak? Beda. Beda ya? Kan itu gestur atau wajah. Enggak, verbal sama non-fisik. Beda jenisnya kali ya, penempatannya. Jadi itu harus dibagi dua lagi gitu. Tapi kalau yang non-verbal kan maksudnya bahasa ya. Jadi mungkin jenis bullying yang mengarah ke situ ya. Oh, jadi adik-adik, jadi ada fisik, ada verbal. Jadi beda-beda kontennya ya, beda konten. Bagi tetap ya, nggak apa-apa ya. Kemudian yang ketiga, ada pun pihak yang terlibat. Yang pertama adalah korban. Anak yang seringkali menjadi korban perundungan biasanya mengarah pada kondisi anak yang berbeda, baik fisik maupun non fisik, yaitu anak yang cenderung sulit bersosialisasi, anak yang fisiknya berbeda, kemudian anak yang berbeda akan belakang dengan yang lain. Kemudian pelaku, ciri-ciri pelaku memiliki sifat hiperaktif, impulsif, aktif dalam gerak dan merengek, kemudian menangis berlebihan, menuntut perhatian, tidak patuh, menantang, merusak, dan ingin menguasai orang lain. Memiliki temperamen yang sulit dan masalah pada atensi atau konsentrasi, dan hanya peduli terhadap keinginan sendiri. Kemudian sulit melihat sudut pandang orang lain dan kurang empati. Adanya perasaan iri, benci, marah, dan biasanya menutupi rasa malu dan gelisah. Yang kelima, memiliki pemikiran bahwa permusuhan adalah suatu yang positif. Kemudian yang keenam, cenderung memiliki fisik yang kuat, lebih dominan daripada teman sebayanya. Gimana? Oke. Lanjut. Saksi. Seseorang atau kelompok yang melihat atau menyaksikan kejadian kasus perundungan. Dampak bullying bagi korban, pelaku, dan saksi. Dampak bullying terhadap korban. Korban sering mengalami kesakitan fisik dan psikologis, kepercayaan diri yang merosot, malu, trauma, merasa sedih, serba salah, takut sekolah, korban mengasingkan diri dari sekolah, menderita ketakutan sosial, dan timbul keinginan untuk bunuh diri. Selanjutnya, pelaku bullying sering mengalami pelaku perundungan atau bullying akan belajar bahwa tidak ada risiko apapun bagi mereka bila mereka melakukan kekerasan, agresi, maupun mengancam anak lain. Jadi dia aku nggak salah loh gitu pelaku. Kemudian ketika dewasa, pelaku memiliki potensi lebih besar untuk menjadi pelaku kriminal dan akan bermasalah dalam fungsi sosialnya. Selanjutnya, untuk saksi akan mengalami perasaan yang tidak menyenangkan atau mengalami tekanan psikologis, walaupun dia hanya melihat tapi dia tetap tertekan. Kemudian merasa terancam dan ketakutan akan menjadi korban selanjutnya.
dan dapat mengalami penurunan prestasi di kelas karena perhatian masih terfokus pada bagaimana menghindari menjadi target perundungan atau bullying daripada tugas akademik. Jadi dia merasa takut nih nanti kalau sewaktu saya juga mengalami perundungan. Dari itu semua kita perlu mengadakan pencegahan bullying baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan satuan pendidikan. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat meliputi yang pertama, pencegahan oleh anak, yaitu mengembangkan budaya relasi atau pertemanan yang positif. Kemudian ikut serta membuat dan menegakkan aturan sekolah terkait pencegahan bullying. Kemudian ikut membantu teman yang menjadi korban. Selanjutnya stop bullying, saling mendukung satu sama lain, memahami dan menerima perbedaan tiap individu di lingkungan sebaya, dan merangkul teman yang menjadi korban bullying. Kemudian pencegahan dari keluarga, yang pertama membangun komunikasi antar anak dengan orang tua dan memperkuat peran orang tua dalam mencegah perundungan baik di rumah maupun di sekolah. Terkadang kan bukan hanya di sekolah ya terjadi perundungan di rumah, bisa anak lagi main juga kan, makanya harus kerjasama dengan keluarga. Selanjutnya sosialisasi dan advokasi terkait hak anak pada orang tua. Selanjutnya menyiapkan anak untuk menghadapi perundungan dengan berkata tidak, ya. Kemudian menjelaskan pendisiplinan tanpa merendahkan martabat anak baik di rumah maupun di sekolah. Jadi jangan dibanding-bandingkan antara satu anak dan satu anak yang lain. Kemudian melaporkan kepada sekolah jika anak menjadi korban. Selanjutnya yaitu pencegahan di sekolah. Yang pertama, adanya layanan pengaduan kekerasan atau media bagi murid untuk melaporkan bullying secara aman dan terjaga kerahasiaannya. Kemudian bekerja sama dan berkomunikasi aktif antara siswa, orang tua, dan guru. Selanjutnya kebijakan anti bullying yang dibuat bersama dengan siswa dan memberikan bantuan bagi siswa yang menjadi korban. Selanjutnya pendidikan tenaga kependidikan memberi keteladanan dengan berperilaku positif dan tanpa kekerasan. Selanjutnya, program anti-bullying di satuan yang melibatkan siswa, guru, orang tua, alumni, dan masyarakat atau lingkungan sekitar satuan pendidikan. Selanjutnya, memastikan sarana prasarana di satuan tidak mendorong anak untuk berperilaku bullying. Ya mungkin kita kan suka ada alat gunting segala macam kan selalu kita ingatkan kalau gunting itu buat menggunting kertas atau bahan-bahan yang buat belajar, bukan buat menggunting yang lain. Jadi di sekolah kita selalu mengingatkan ke anak-anak ya tentang peralatan yang akan berbahaya. Selanjutnya mekanisme penanganan bullying meliputi penyampaian pengaduan pelapor bisa dari siswa, orang tua ataupun saksi. Kemudian pengaduan diterima oleh guru kelas. Teknik pengaduan, pelapor atau saksi menyampaikan laporan pengaduan kepada guru kelas. Guru kelas menerima dan mengolah aduan yang disampaikan dan mengidentifikasi kebutuhan korban atau pendampingan, perawatan luka fisik, dan dukungan psikologis. Kemudian yang ketiga, guru menanyakan kronologi kejadian. Selanjutnya, guru melakukan klarifikasi masalah mengenai kebenaran informasi serta mendokumentasikan bukti kejadian atau kasus. Yang kelima, menganalisis masalah. Yang pertama, diselesaikan secara internal atau mediasi. Yang kedua, membutuhkan rujukan referral ke pihak lain, misalnya kepada orang tua, puskesmas, P2TP 2A, polisi, atau pusat layanan. Selanjutnya, jika sekolah tidak sanggup menyelesaikan, meminta bantuan ke UPT kecamatan, dinas pendidikan, dan atau kepolisian. Ya. Selanjutnya, menyampaikan informasi kepada pemohon atau penyampai pengadu tentang tindak rujukan yang akan diambil. Jadi kalau di Pak Ulmah nggak nyampe ya sampai ke kepolisian, kita masih bisa ke mediasi. Kira-kira yang ke bawah itu perlu dihapus atau biarin? Khawatir terjadi di lingkungan rumah ya? Oh ya, tetap mencantumkan ya. Jadi bukan hanya lingkungan sekolah aja ya. Jadi kalau misalnya di lingkungan rumah bisa dipakai SOP ini gitu ya. Baik, ini sudah selesai. Bagaimana Bapak Ibu untuk penyusunan SOP ini? Mau ada revisi atau bagaimana? Atau sudah cukup? Untuk
pelaku kan umpamanya siswa antar siswa gitu, biasanya memang orang anak-anak yang bisa aktif gitu, sampai kadang-kadang dia seolah mau di situ super power gitu lah ya, teman-temannya itu kan munculnya mungkin bisa diantisipasi dari awal belajarnya, mungkin dari orang guru ya, mungkin guru nanti pendekatannya dengan orang tua kan, guru. Dan beberapa kali kejadian yang saya alaman itu di TK sampai di sekolah SD itu, sampai anaknya itu yang menyakiti. Ini kan jangan sampai meminta dengan kita. Mungkin ketika memang kita semua anak-anak yang mungkin termasuk sudah kelihatan spesial, ya itu perlu pendekatan. Mungkin tidak ada mungkin berlebih ini pendekatan dari orang tua, ini anaknya seperti ini. Kayak dulu pernah kejadian ya, kita ya ini sampai orang tuanya juga enggak. Lagi di penanganan Bu titik pendekatan ditambahin. Dari awal kira-kira terutama di penerimaan siswa baru kan kadang-kadang kita bisa melihat ya di awal-awal. Ya, pencegahan yang di sekolah. Menambahkan betul tadi yang disampaikan oleh Pak Salim, dari hasil kita kemarin ya Bu Guru ya, di acara HGN itu kita tidak hanya mendapat teman baru tetapi menemukan ilmu baru juga karena saling berdiskusi dengan teman sejawat. Ada beberapa juga yang menangani mengajar di sekolah SLB seperti itu. Jadi memang apa ya, harusnya di awal pendaftaran itu orang tua memberikan hasil apa ya, seperti kayak tes psikologinya seperti itu. Terus seperti kayak riwayat kesehatan juga perlu. Ya, lalu mungkin untuk di semester 2 atau untuk tahun depan kita bisa melakukan cara itu ya betul ya. Semoga saja asesmen awal melibatkan dengan pihak psikolog gitu Pak. Kan kalau kita tidak boleh apa ya, langsung menjudge gitu kan, karena kita bukan ahlinya seperti itu. Betul sekali. Mungkin itu Pak, melakukan asesmen awal baik oleh guru maupun Orang tua dan siswa untuk mengetahui kondisi peserta didik gitu aja, atau asesmen dia senang. Ada lagi Pak, kita melakukan evaluasi dari SOP sudah diambil kata sepakat dengan menambahkan yaitu melakukan asesmen awal atau asesmen diagnosis untuk mengetahui kondisi psikologi peserta didik. Untuk yang lainnya tidak ada perubahan Bu ya. Oke, kita lanjut ke agenda yang kedua, yaitu kita mengevaluasi asesmen bullying. Ini asesmen bullying yang kita susun, yang diantaranya yaitu berisi identitas, tanggal kejadian, kemudian korbannya siapa, pelakunya siapa, selanjutnya saksinya siapa, kemudian petunjuk pengisiannya adalah kasih tanda checklist iya atau tidak. Penilaian diri untuk pelaku, apakah aku sering memanggil temanku dengan nama panggilan yang buruk? Kemudian dijawab oleh anak apa. Kemudian yang kedua, apakah aku sering mengejek teman? Yang ketiga, apakah aku suka memaki teman? Yang keempat, apakah aku suka memanggil teman dengan julukan yang tidak disukai? Yang kelima, apakah aku suka membentak teman? Yang keenam, apakah aku sering bermusuhan dengan orang lain? Yang ketujuh, apakah aku selalu ingin mengagum orang lain? Yang kedelapan, apakah aku sering berkata kasar? Yang kesembilan, apakah aku marah jika ada hal yang tidak sesuai dengan keinginanku? Yang kesepuluh, apakah aku peduli dengan perasaan orang lain? Yang kesebelas, apakah aku tertawa senang ketika ada orang yang terluka? Yang kedua-belas, apakah aku suka menertawakan teman yang melakukan kesalahan di depan banyak orang? Yang ke-13, apakah aku sering melanggar aturan? Yang keempat, ketika kesal, apakah aku memukul teman? Yang ke-15, ketika kesal, apakah aku suka menyikut teman? Yang ke-16, apakah aku suka mendorong teman? Yang ke-17, apakah aku merusak barang teman ketika marah? Yang ke-18, ketika marah, apakah aku suka mencoret buku teman? Yang ke-19, apakah aku meminta barang yang aku sukai dengan memaksa? Yang ke-20, apakah aku meminjam barang kepada teman dengan lembut? Ya, ini pertanyaan untuk pelaku. Gimana Bu kira-kira Bapak Ibu?
Apakah mau ditambah atau mau dikurangi? Juga bisa dipakai buat asesmen awal ya. Jadi bukan mesti harus ada kegiatan yang melakukan sesuatu, tapi kita tanya, misalnya kita melakukan asesmen awal, kita tanya apakah kamu sering menghitung kan dia kalau jawab 3 ya kita cek tidak, kalau jawab iya kita cek iya. Dari situ nanti kita bisa menentukan penanganan. Ketika dia misalnya banyak yang iya-nya gitu, berarti kan ada penanganan khusus ya anak tersebut. Pilihan tertentu aja tidak sebanyak itu, mungkin anak ATK kan mungkin belum. Iya, belum sebanyak ini ya. Makanya mungkin dipilih ini kan kebetulan kita lihat referensi untuk anak SD ya. Makanya mana yang kira-kira harus dihilangkan, kita hilangkan saja. Sederhanakan lagi yang dari 20 ini kira-kira yang paling penting yang bisa akomodir anak ya. Ya, coba Bu kita lihat lagi. Anak kecil juga suka manggil temennya dengan panggilan yang tidak baik juga ya. Kadang kan namanya anak itu kan suka dapat bahasa dari teman mainnya gitu. Ya kadang dapat bahasa dari orang tua gitu. Apa yang bermusuhan itu kali ya, belum tahu ya anak kecil, anak TK bermusuhan. Perasaan orang lain jaga, apakah aku peduli dengan perasaan orang lain? Belum ngerti ya, belum ngerti ya. Menyakiti teman, apakah aku menyakiti teman? ya ketika kita aku aja itu dari dulu bisa nanya itu apa Bagi 15-16 dihapus. Yang kedua yaitu penilaian diri korban. Yang pertama, apakah orang lain pernah mengejek penampilanmu? Yang kedua, apakah kamu merasa terasing di sekolah? Yang ketiga, apakah orang lain pernah menyakitimu secara langsung atau tidak langsung? Yang keempat, apakah kamu pernah diejek oleh orang lain dan membuatmu marah? Yang kelima, apakah kamu merasa khawatir dan takut ketika kamu berhadapan dengan orang yang menyakitimu? Yang keenam, apakah kamu mengalami sakit kepala atau sakit perut sebelum kamu bertemu dengan orang yang pernah melukaimu? Yang ketujuh, apakah kamu pernah dipanggil dengan sebutan yang membuatmu kesal? Yang kedelapan, apakah kamu pernah dimaki atau dimetak? Yang kesembilan, apakah kamu pernah ditertawakan di depan banyak orang ketika melakukan kesalahan? Yang kesepuluh, apakah ada yang meminjam barangmu dengan memaksa? Kira-kira ada yang perlu dihapus enggak? Terasing di sekolah, kira-kira anak TK paham nggak bahasa terasing di sekolah? Nggak paham ya? Hapus aja Bu. Itu kan yang pertama udah mengejek, terus yang keempat ada mengejek lagi. Yang nomor 1 dihapus aja kali ya. Itu yang nomor 6 kira-kira paham nggak? Nomor 6 nggak usah ya, dihapus aja. Oh, jadi itu maksudnya apakah kamu merasakan sakit? Seolah-olah kebayang yang kejadian. Bahasanya kayak gimana? Kebayang waktu dia pernah dilukai gitu. Tapi udah ke situ sih khawatir dan takut ya. Masuk ke nomor 5 ya. 5 nggak perlu di, kan ini kronologi kejadian. Jadi anak menceritakan kita tulis. Tidak perlu direvisi ya. Jadi cukup untuk merevisi asesmen bullying. Ada lagi Bu? Kalau sudah cukup kita lanjut ke ini SOP kekerasan seksual. Baik, untuk SOP kekerasan seksual ke bawah langsung Bu. Menimbang bahwa tindak kekerasan seksual kan hampir sama kayak tadi ya. Untuk menimbangnya, mengingatnya, oh ya huruf 1.12, mengingat juga undang-undang tidak perlu direvisi, menetapkan bahwa kekerasan seksual dan setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang atau tindakan lain terhadap tubuh terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang tidak mampu memberi persetujuan dan beragam bebas karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender atau sebab lain yang berakibat penderitaan
atau kerusakan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, atau politik. Itu banyak huruf gede yang di tengah, Bu. Kemudian yang kedua yaitu 15 bentuk kekerasan seksual merupakan khas perempuan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, kemudian perbudakan, intimidasi, penghukuman penguasa seksual, penyiksaan, pemaksaan perkawinan, pemerkosaan, itu kontrol seksual, itu tulisannya salah, Bu. Pemaksaan aborsi, prostitusi, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan kehamilan, dan praktik tradisi, contohnya sunat perempuan. Adapun dampak yang ditimbulkan dalam beberapa kasus ada dorongan untuk bunuh diri, trauma seksual, gangguan fungsi reproduksi, perilaku cenderung berubah, dampak psikologis, luka secara fisik, penyakit menular, stigma dari masyarakat, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Itu mau ada yang itu enggak kan? Untuk PAUD kira-kira mau dipakai semua atau ada yang mau dihapus? Oh, yang tadi kan memang Komnas HAM ya, jadi kan nggak bisa direvisi. Untuk yang nomor 3 gimana? Nggak apa-apa ya, informasi aja ya, informasi ya. Kemudian menghindari bahaya kekerasan seksual, yaitu selalu bersikap waspada, terutama di kendaraan umum, lakukan perlawanan, waspada ke orang yang tidak dikenal, bekali diri, bela diri ataupun spray cabai, belajar dari kasus yang ada, memukul kelamin pelaku. Jika aku adalah korban, maka jangan menyalahkan diri sendiri, jangan langsung membersihkan anggota badan, kumpulkan barang bukti, kemudian cari dukungan, datang ke layanan kesehatan, segera lapor ke pihak berwajib. Jika aku adalah teman, dengarkan cerita korban, jangan menstigma, beri informasi hak korban, jangan tinggal diam, ikut kegiatan advokasi, dukung lembaga layanan korban kekerasan seksual. Ada tambahan atau gimana? Ini kayaknya upaya pencegahannya belum ada ya? Upaya pencegahan di sekolah belum ada. Apa kira-kira Bu upaya pencegahannya? Menjaga anggota tubuh ya? Memberi penguatan, menjaga dari sentuhan orang asing. Terus waspada ya, waspada dengan orang asingnya. Apalagi Bu? Ya nggak apa-apa, mengantar dan menjemput. Apalagi kira-kira? Karena kalau yang menjemput itu dibanding sama lainnya, amannya atau apa gitu. Tapi kalau yang itu bahasanya, kadang kita bingung membuat bahasa. Enggak. Berarti kita itu aja, jadi kita emang melarang penjual gitu aja di area sekolah. Sebenarnya sentuhan tuh nggak cuma orang asing loh, orang lain. Kadang kan ada kan kasus pamannya gitu, kakak kandungnya. Jadi dia menjaga kayak orang asing, iya orang lain. Kadang kan sesama jenis juga gitu. Iya, jadi jangan orang lain. Jadi maksudnya orang lain itu ya, maksudnya lagi marah soalnya, bukan hanya orang asing, masih menjaga sentuhan dari orang lain. Maksudnya walaupun paman, walaupun kakak, tetap harus dijaga gitu. Siapapun itu. Kan kita diajarin ke anak kan ibu yang boleh sama dokter. Kan bapak juga bahaya. Lagi marah kan. Cukup Bu. Oke, kalau sudah kita lanjut ke asesmennya Bu. Asesmen kekerasan seksual, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, ke umur, informasi diperoleh dari siapa, misalnya orang tua, kemudian hubungannya, namanya dulu siapa yang ngasih informasi, kemudian hubungan dengan korban sebagai apa. Kemudian ditanya tentang, kan kalau korban kekerasan sama anaknya nggak bisa ditanya kan, yang kita tanya saksinya kan, jenis kelamin korban apa, laki-laki perempuan, dalam keluarga atau orang tidak dikenal atau tempat main atau di luar keluarga atau ritualistik kepercayaan atau orang yang tidak dikenal. Kemudian penyebabnya apakah karena pakaian minim atau pengaruh obat atau bentuk tubuh yang indah atau pengaruh keras atau syarat dan ilmu kebatinan, tidak mampu memenuhi kebutuhan seksual atau gangguan seksual.
Kemudian tempat terjadinya apa di rumah atau di tempat umum, tempat kerja atau di kendaraan. Tempat kerja mah enggak lah ya. Di sekolah berarti. Akibat terjadinya bisa fisik, psikologis, malu, merakiri, mengurung, gangguan kejiwaan, kebanyakan A itu Bu. Marah, ketakutan, depresi, pencemaran diri. Kemudian sosial, tidak mau bersosialisasi, tidak mau sekolah, tidak mau bermain atau lainnya. Kemudian tindakan yang dilakukan, didiamkan saja atau konseling kejiwaan, lapor kepada pihak berwajib atau dibawa ke rumah sakit umum ataupun rumah sakit jiwa. Ya, cukup ya untuk ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita membuat kepengurusan TPPK. Ada bukannya itu di situ filenya yang pengurusan TPPK. SU dinas itu Bu juga. Ya, itu di copy paste ke Word Bu. Biasanya kok kolom nggak bisa Bu, jangan copy, bikin sendiri aja nanti. Ya, copy ke Word. Pasti berantakan kalau kayak itu PDF mah, biasa. Kepengurusan kepala sekolah, kemudian tulis TKS ITS Salafus Soleh, enter. Nomornya dikasih jarak, garis miring, TPPK, garis miring TKS IT, TIP AS, garis miring 11 XI 2023 tentang menimbang bahwa kasih nomor 1 Bu yang bawahnya itu, yang nomor 3 checking A, mengingatnya dihapus nomornya, sampingnya ke samping lagi. Sudah jadi saya menimbang itu mengingat nomor 1 undang-undang, terus ke bawah nomor 2 peraturan itu, nomor 3 mah nggak usah, langsung memutuskan. Ya, memutuskannya di tengah, menetapkannya di samping. Yang ke-1 yang di enter, nggak usah dihapus, kata-kata ke-1-nya yang dihapus. Itu kalau pendidik, kalau perwakilan orang tua, kalau cuma komite aja, komite yang itu pendidik, terus komite sekolah, itu namanya dilengkapin sekalian. Sebelum itu ada kata-katanya enggak? Sebelum kolom, nanti tinggal diedit, dirapikan. Baik Bapak Ibu, untuk penyusunan TPPK sudah selesai. Jadi untuk kegiatan diskusi kali ini sudah selesai. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan Bu Novi. Alhamdulillah wa syukurillah, untuk kegiatan agenda hari ini yang berkaitan dengan evaluasi SOP dan asesmen, yang berkaitan dengan yang pertama anti bullying, yang kedua kekerasan seksual, serta pembentukan TPPK, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu acara kelima, penutup. Marilah kita tutup agenda hari ini dengan sama-sama membaca istighfar dan lanjut dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan beserta jajarannya, kepada ibu-ibu komite, Kepala Sekolah TKS ITS Salafus Soleh, dan Dewan Guru atas kerjasamanya untuk hari ini. Dari saya selaku MC cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.